Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang pembuktian rumus volume bangun ruang kerucut dengan menggunakan 3 metode. Yang pertama yaitu metode koordinat kartesius, yang kedua yaitu metode koordinat tabung, yang ketiga yaitu metode koordinat bola. Anggota kelompok kami ada 3. Yang pertama yaitu Fatania Luzma Hamidah, NIM 2121120046. Yang kedua yaitu saya sendiri, Oki Lisi Saputra, NIM 2121122279. Dan yang ketiga yaitu Tiara Khairunisa dengan NIM 2121122398. Ini adalah bangun ruang kerucut yang akan kami buktikan dengan 3 metode tersebut. Rumus dari volume kerucut ini yaitu sepertiga kali pi kali jari-jari kuadrat kali tinggi. Jika dilihat dari rumus volumenya, berarti kerucut ini sama dengan 1/3 dari volume tabung. Volume tabung pi kali jari-jari kuadrat kali tinggi. Jadi untuk kerucut yaitu sepertiga dari volume tabung. Sehingga pembuktian menggunakan koordinat kartesius kami menggunakan batasan tabung. Tetapi kami akan kalikan dengan 1/3 supaya menjadi volume dari kerucut itu sendiri. Untuk persamaan dari bangun kerucut ini yaitu Z sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Untuk pembuktian dengan menggunakan koordinat kartesius akan dijelaskan oleh Tiara Khairunisa. Baik, di sini saya akan menjelaskan pembuktian volume kerucut dengan menggunakan sistem koordinat kartesius. Terdapat gambar kerucut dengan persamaan Z sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat, dan dengan rumus volume kerucut sendiri yakni sepertiga PR kuadrat H. Mula-mula yang dilakukan adalah dengan mencari batas integral. Untuk batas atas dari Z, dengan persamaan Z sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat, sedangkan untuk X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, sehingga untuk akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat diganti menjadi akar dari R kuadrat, sehingga Z sama dengan R. Untuk teori khusus kerucut sendiri, R sama dengan H, sehingga Z sama dengan R sama dengan H. Untuk persamaan lingkaran yang dibentuk sumbu XY, mula-mula dicari batas atas dari Y, dengan persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, dan dipindah ruas sehingga Y kuadrat sama dengan R kuadrat minus X kuadrat, sehingga Y sama dengan akar dari R kuadrat minus X kuadrat. Ini hanya pada 1 oktan, sehingga nantinya pada integral akan dikalikan dengan 4. Selanjutnya untuk batas atas dari X, dengan rumus X kuadrat sama dengan R kuadrat, sehingga X sama dengan R. Dan untuk batas bawah semuanya sama dengan 0. Pembuktian untuk volume kerucut dilakukan dengan menggunakan triple integral, yakni dengan rumus 4/3 integral 0 sampai H, integral 0 sampai R besar, integral 0 sampai akar dari R kuadrat minus X kuadrat, dy dx dz. Mengapa 4/3? 4 karena hasil pada perhitungan sebelumnya hanya didasarkan pada 1 oktan, sehingga harus dikalikan dengan 4 yang merupakan total oktan dari kerucut. Sedangkan sepertiga karena integral dari 0 sampai H, integral 0 sampai R besar, integral 0 sampai akar dari R kuadrat minus X kuadrat, dy dx dz merupakan integral dari tabung, sehingga untuk integral kerucut sendiri adalah sepertiga dari integral tabung. Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah dengan mengintegralkan terhadap dy dan memasukkan batas 0 sampai akar dari R kuadrat minus X kuadrat, sehingga diperoleh 4/3 integral 0 sampai H, integral 0 sampai R besar,
akar dari R kuadrat minus X kuadrat dx dz. Untuk akar dari R kuadrat minus X kuadrat dx diubah menjadi X sama dengan R sin theta dan dx sama dengan R cos theta d theta. Karena perubahan ini, batas 0 sampai R besar diubah menjadi 0 sampai pi per 2, sehingga diperoleh 4/3 integral 0 sampai H, integral 0 sampai pi per 2, akar dari R kuadrat minus R kuadrat sin kuadrat theta, R cos theta, d theta, dz. R kuadrat pada R kuadrat minus R kuadrat sin kuadrat theta dikeluarkan sehingga menjadi akar dari R kuadrat 1 min sin kuadrat theta. 1 min sin kuadrat theta diubah menjadi cos kuadrat theta, sehingga menghasilkan 4/3 integral 0 sampai H, integral 0 sampai pi per 2, akar dari R kuadrat cos kuadrat theta, R cos theta, d theta, dz. Akar dari R kuadrat cos kuadrat theta sama dengan R cos theta, sehingga menjadi 4/3 integral 0 sampai H, integral 0 sampai pi per 2, R cos theta dikali R cos theta, d theta, dz. R cos theta dikali R cos theta sama dengan R kuadrat cos kuadrat theta. Selanjutnya, untuk R kuadrat dikeluarkan dari integral, sehingga menjadi 4/3 R kuadrat integral 0 sampai H, integral 0 sampai pi per 2, cos kuadrat theta, d theta, dz. Untuk sifat trigonometri dari cos kuadrat theta diperoleh dari cos 2 theta sama dengan 2 cos kuadrat theta min 1. 2 cos kuadrat theta sama dengan cos 2 theta ditambah 1. Sehingga cos kuadrat theta sama dengan cos 2 theta tambah 1 per 2. Sehingga rumusnya menjadi 4/3 R kuadrat integral 0 sampai H, integral 0 sampai pi per 2, 1 plus cos 2 theta per 2, d theta dz. Setengah pada 1 plus cos 2 theta per 2 dikeluarkan, sehingga menjadi 4/3 R kuadrat dikalikan dengan setengah, integral 0 sampai H, integral 0 sampai pi per 2, 1 plus cos 2 theta, d theta, dz. Langkah selanjutnya adalah dengan mengintegralkan 1 plus cos 2 theta terhadap d theta. Dan diperoleh 2/3 R kuadrat integral 0 sampai H, 0 ditambah setengah sin 2 theta, lalu dengan memasukkan batas 0 sampai pi per 2 dz. Setelah batas 0 sampai pi per 2 dimasukkan, maka rumus menjadi 2/3 R kuadrat integral 0 sampai H setengah pi ditambah 0 minus 0 ditambah 0 dz, yang sama dengan 2/3 R kuadrat integral 0 sampai H setengah pi dz. Setengah pi dikeluarkan dan dikalikan dengan 2/3 R kuadrat, sehingga menjadi 1/3 pi R kuadrat integral 0 sampai H dz. Lalu diintegralkan terhadap dz dan dimasukkan batas 0 sampai H, dan menjadi 1/3 pi R kuadrat H. Sehingga pembuktian volume kerucut dengan menggunakan sistem koordinat kartesius terbukti. Kali ini akan dijelaskan mengenai sistem koordinat tabung. Jika dalam koordinat kartesius ada titik X, Y, dan Z, maka dalam koordinat tabung terdapat titik R, theta, dan Z, di mana X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, lalu X sama dengan R cosinus theta, Y sama dengan R sinus theta, dan Z sama dengan Z. Selanjutnya terdapat gambar kerucut dan terdapat persamaan Z sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Dan rumus volume dari kerucut sendiri adalah 1/3 pi R kuadrat H. Selanjutnya akan dilakukan pembuktian rumus volume kerucut dengan menggunakan metode tabung. Diketahui persamaan Z sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat, dan R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat, maka Z sama dengan akar dari R kuadrat, dan Z sama dengan R. Dimulai dengan triple integral 0 sampai 2pi, integral 0 sampai R, dan integral L sampai H dengan persamaan R dz dr dθ. Kita integralkan persamaan tersebut terhadap Z, maka didapat persamaan integral 0 sampai 2pi,
integral 0 sampai R, ZR dengan batas H dan R, dr dθ. Lalu kita substitusikan H dan R dalam Z sehingga didapat persamaan integral 0 sampai 2pi, integral 0 sampai R, HR dikurangi R kuadrat, dr dθ. Selanjutnya kita integralkan persamaan tersebut terhadap R, maka didapat persamaan integral 0 sampai 2pi setengah HR kuadrat dikurangi sepertiga R pangkat 3 dengan batas R besar dan 0 dθ. Maka kita substitusikan R besar dan 0 dalam persamaan R kecil dan didapat integral 0 sampai 2pi setengah HR kuadrat dikurangi sepertiga R pangkat 3 dθ. Selanjutnya, dari persamaan sebelumnya, kita integralkan terhadap θ dan didapat persamaan setengah HR kuadrat θ dikurangi sepertiga R pangkat 3 θ dengan batas 2pi dan 0. Lalu kita substitusikan 2pi dan 0 ke dalam θ sehingga didapat persamaan setengah HR kuadrat 2pi dikurangi sepertiga R pangkat 3 2pi. Persamaan tersebut sama saja dengan HR kuadrat pi dikurangi 2/3 R pangkat 3 pi. Lalu kita samakan penyebut dan kita ganti R pangkat 3 pi menjadi HR kuadrat pi karena diketahui R sama dengan H. Maka sama saja dengan 3/3 HR kuadrat pi dikurangi 2/3 HR kuadrat pi. Didapat persamaan 1/3 pi R kuadrat H. Dan rumus volume kerucut terbukti. Terima kasih. Oke, setelah pembuktian menggunakan sistem koordinat kartesius dan sistem koordinat tabung, sekarang kita beralih ke sistem koordinat bola. Jika dalam koordinat kartesius ada titik X, Y, dan Z. Tapi kalau di koordinat bola ada titik rho, theta, dan pi. Rho, theta, dan pi ini memiliki beberapa aturan, yaitu X sama dengan L cos theta. Dan R itu sama dengan rho sin pi. Kita tinggal ubah R menjadi rho sin pi, menjadi X sama dengan rho sin pi kali cos theta. Untuk yang Y, yaitu R sin theta, L-nya nanti tinggal ubah menjadi rho sin pi. Jadi, Y sama dengan rho sin pi kali sin theta. Untuk Z, rho cos pi. Oke, lanjut. Ini adalah gambar kerucut yang akan saya buktikan menggunakan sistem koordinat bola. Rumus volume yang akan saya buktikan yaitu ini, sepertiga PR kuadrat H. Dengan persamaan dari sistem koordinat kartesius, yaitu Z sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Dari gambar ini bisa dibuktikan kalau jari-jari itu sama dengan tinggi dari kerucut. Oke, lanjut. Untuk pembuktian ini, pertama kita akan mencari batasannya. Pertama, tadi saya bilang bahwa Z sama dengan tinggi sama dengan jari-jari. Untuk Z, kita pakai aturan tadi, yaitu Z sama dengan rho cos pi. Ini untuk mencari batas atas dari rho. Kalau mencari batas atas dari rho, maka cos pi ini kita pindah luas, berarti rho sama dengan Z per cos pi. Karena dari awal Z sama dengan H sama dengan R, maka Z ini bisa kita ubah menjadi R. Jadi, rho sama dengan R per cos pi. Terus kita masuk ke persamaan dari koordinat kartesius, yaitu Z sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Kita ubah X, Y, Z ini menjadi aturan dari koordinat bola, yaitu Z menjadi rho cos pi, X menjadi rho sin pi cos theta, Y menjadi rho sin pi sin theta. Kan ini dari rho kuadrat sin kuadrat pi cos kuadrat theta.
Dan ini juga menjadi rho kuadrat sin kuadrat pi sin kuadrat theta. Karena di sini, di 2 ini ada rho kuadrat sin kuadrat theta, maka rho kuadrat sin kuadrat theta, maksud saya rho kuadrat sin kuadrat pi, kita keluarkan dari kurung, maka menjadi rho kuadrat sin kuadrat pi dikali cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta. Di dalam sifat trigonometri, terdapat sifat yaitu cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta sama dengan 1. Jadi ini kita ubah menjadi 1. Jadi rho cos pi sama dengan akar rho kuadrat sin kuadrat pi. Ini kita akarin menjadi rho cos pi sama dengan rho sin pi. Rho-nya kita coret aja. Dan cos-nya kita pindah luas. Kan berarti sin per cos. Sin per cos kan sama aja dengan tan. Berarti tan pi sama dengan 1. Tan berapa? Hasilnya yaitu 1. Kan tan 45. Jadi pi sama dengan 45. Pi sama dengan 45 ini kita jadikan sebagai batas atas dari pi. Gitu. Oke, kita lanjut. Tadi kan udah itu batas dari rho, batas atasnya yaitu R per cos pi. Untuk batas atas dari pi yaitu pi per 4 atau 45 derajat. Untuk batas dari theta ini udah ada interval yaitu theta berada di batasan 0 sampai 2 pi. Maka batas bawah yaitu 0, batas atas yaitu 2 pi. Jangan lupa ditambahi dengan nilai mutlak dari Jacobian. Jacobian dari koordinat bola yaitu pi kuadrat sin pi. Maksud saya rho kuadrat sin pi. Terus pertama kita akan integralkan yang ini, yang rho dulu. Kan ini rho kuadrat. Integral dari rho kuadrat yaitu tinggal 1 per 2 tambah 1 rho 2 plus 1 pangkat 2 plus 1. Jadi 1/3 rho pangkat 3 sin pi dengan batasan yang ini yaitu R per cos pi sebagai batas atas dan 0 ini sebagai batas bawah. Kita tinggal masukin aja ke rho-nya. Karena 0 kalau dimasukin kan menjadi 0. Jadi kita abaikan aja. Kita tinggal substitusi ke R per cos pi ini ke rho-nya. Jadi 1/3 R per cos pi pangkat 3 sin pi. Oke. Jadi 1/3 R pangkat 3 per cos pangkat 3 pi kali sin pi. Nanti cos pangkat 3 pi ini kita gabungin ke sin pi ini. Berarti jadi sin pi per cos pangkat 3 pi. Tadi kan sin per cos kan tan. Sin per cos tan. Nah, ini cos pangkat 3 pi ini udah kita ambil cosnya. Kan tinggal cos kuadrat pi. 1 per cos kuadrat pi. 1 per cos kuadrat pi ini kita ubah menjadi secant kuadrat pi. Jadi menjadi persamaannya menjadi 1/3 R pangkat 3 tan pi secant kuadrat pi. Dari persamaan ini kita integralkan pi dulu dengan menggunakan metode substitusi integral yaitu dengan U sama dengan tan pi. U sama dengan tan pi kita bisa turunin menjadi du sama dengan turunan dari tan kan secant kuadrat. Berarti du sama dengan secant kuadrat pi dp. Berarti dp sama dengan 1 per secant kuadrat pi kali du. Nanti dp ini kita ubah menjadi 1 per secant kuadrat pi kali du.
Dan tan pi-nya ini kita ubah menjadi U. Berarti tinggal sepertiga R pangkat 3 kali U kali secant kuadrat pi per secant kuadrat pi du d theta. Karena ini sama, secant kuadrat pi, kita tinggal coret aja. Coret. Kan ini batasannya masih dalam bentuk pi. Kita biarkan dulu. Nanti U-nya itu setelah diintegralkan, kita ubah lagi menjadi bentuk pi. Menjadi bentuk awal, yaitu U sama dengan tan pi. Oke. Kan tadi secant dicoret. Berarti tinggal sepertiga L pangkat 3 U du d theta. Berarti U-nya ini kita integralkan. Integral dari U yaitu setengah U kuadrat. Berarti ini. Berarti tinggal sepertiga L pangkat 3 setengah U kuadrat. Dengan batas atas bentuk pi yaitu 45 derajat dan batas bawah yaitu 0. Oke. Nah, kita terus ubah U tadi menjadi tan pi. Sesuai dengan substitusi tadi, U sama dengan tan pi. Ini. Berarti nanti sepertiga kali sama setengahnya itu kita kali, tinggal 1/6. 1/6 L pangkat 3 tan kuadrat pi. Dengan batasan yaitu pi per 4 sama 0. Karena tan 0 sama dengan 0, maka untuk 0 kita tidak usah substitusi, karena udah pasti itu nilainya 0. Jadi kita tinggal substitusi yang atasnya ini, pi per 4. Jadi 1/6 L pangkat 3 tan kuadrat pi per 4. Tan 45 derajat atau pi per 4 itu kan nilainya 1. Berarti 1/6 L pangkat 3 1 kuadrat. Karena ini 1, jadi nggak usah ditulis nggak apa. Jadi tinggal 1/6 R pangkat 3. 1/6 L pangkat 3 ini kita integralkan lagi menjadi theta. Karena ini tidak ada unsur theta, maka kita tambahi ke 1/6 L pangkat 3 ini dengan theta. Menjadi 1/6 theta L pangkat 3. Dengan batasan atas yaitu 2pi dan batas bawah yaitu 0. 2pi sama 0 itu nanti kita substitusi langsung ke tetanya ini. Karena 0 dimasukin kan udah pasti hasilnya 0 kan. Apapun angka yang dikalikan 0 hasilnya 0. Jadi untuk 0 ini diabaikan aja. Kita tinggal substitusi yang 2pi ini. Ya, 1/6 theta R pangkat 3. Kita tinggal substitusi 2pi ini. Tapi ini saya substitusi semuanya aja supaya terbukti bahwa ini nantinya 0 dan tidak usah disubstitusi ke apa. Soalnya udah pasti 0. Berarti kan 1/6 tetanya diganti menjadi 2pi. 1/6 kali 2pi kali L pangkat 3. Ini kan 0, jadi diabaikan aja. 2 sama 6 dicoret. Berarti kan tinggal 3. 1/3 pi R pangkat 3. Karena dari awal saya camkan bahwa jari-jari sama dengan tinggi di kerucut itu, maka salah satu dari R ini kita ubah menjadi tinggi atau H. Maka menjadi 1/3 pi R kuadrat H. Maka terbukti bahwa rumus volume dari kerucut yaitu 1/3 pi R kuadrat H. Oke, terima kasih atas kesempatannya untuk menjelaskan tentang pembuktian menggunakan sistem koordinat bola. Kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu dari 3 metode yang kelompok kami gunakan yaitu koordinat kartesius, koordinat tabung, dan koordinat bola, ketiganya memiliki hasil yaitu terbukti bahwa rumus dari volume dari kerucut yaitu 1/3 kali pi kali jari-jari kuadrat kali tinggi. Hal ini membuktikan bahwa semua bangun uang bisa dibuktikan rumus volumenya menggunakan integral lipat dari 3 metode, yaitu koordinat kartesius, koordinat tabung, dan koordinat bola, dengan batasan-batasan yang sesuai dengan persamaannya.
dan sesuai dengan aturan dari tiga koordinat tersebut. Sekian dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan, terima kasih telah menonton presentasi atau video kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.